Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelompok 2. Video ini kami susun sebagai tugas pengganti UTS mata kuliah Kepemimpinan dan Administrator Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Fauzia. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan membahas hal yang penting sekali dalam organisasi, yaitu gaya kepemimpinan. Apa sih gaya kepemimpinan itu? Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang memadukan antara kepentingan organisasi dan juga pribadi demi mencapai tujuan bersama. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Halo, aku Umi Hanif sebagai pemeran 1. Aku Desinta Damayanti pemeran 2. Hai, aku Marianti Desa Fitri sebagai pemeran 3. Hai, aku Reva Aurelia Putri sebagai pemeran 4. Hai, saya Ratnani Harahmania Anur, saya sebagai pemeran 5. Hai, saya Eliza Nurrosida sebagai pemeran 6. Hai, saya Anastasia Putri sebagai pemeran 7. Banyak ahli yang membagi gaya ini. Ada pandangan klasik dari Wet and Lipit, pandangan Rustandi, dan model modern dari Robin and Judge. Mari kita simak satu-satu. Mari kita bahas hal yang penting sekali dalam sebuah tim atau sebuah organisasi, yaitu gaya kepemimpinan. Mengapa gaya kepemimpinan itu sangat menentukan keberhasilan sebuah tim? Ada 4 aspek nih utama yang dipengaruhi langsung oleh cara seseorang pemimpin. Yang pertama ada kinerja tenaga kesehatan atau kinerja dari sebuah tim. Gaya kepemimpinan yang tepat adalah mesin penggerak produktivitas. Saat pemimpin mampu memberikan arahan yang pas, motivasi anggota tim akan meningkat secara alami, yang secara otomatis berdampak pada kualitas output yang dihasilkan. Yang kedua ada mutu layanan atau hasil kerja. Pemimpin bertanggung jawab menjaga standar. Tanpa kepemimpinan yang kuat, konsistensi hasil kerja akan goyah. Kepemimpinan yang baik memastikan setiap detail pekerjaan diselesaikan dengan standar kualitas yang tinggi. Ketiga, ada kepuasan pasien atau kepuasan dari pengguna. Lingkungan kerja yang sehat dan kondusif berkat kepemimpinan yang stabil akan terpancar keluar. Ketika tim bekerja dengan harmonis, pengalaman yang dirasakan oleh pihak luar ataupun pihak pasien pun akan menjadi jauh lebih positif. Yang keempat, ada pengambilan keputusan, di mana dalam dinamika kerja, kecepatan adalah sebuah kunci. Gaya kepemimpinan menentukan seberapa akurat dan cepat keputusan diambil, terutama dalam situasi krusial atau darurat yang membutuhkan. Saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting, yaitu metode kepemimpinan sukses. Tidak hanya berguna dalam organisasi, tetapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Metode pertama adalah memberikan perintah. Seseorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan dengan cepat, baik dalam situasi formal maupun informal. Ini penting terutama saat kondisi mendesak, di mana tim membutuhkan arahan yang jelas. Yang kedua adalah metode memberikan celaan dan pujian. Di sini pemimpin harus objektif. Celaan diberikan tanpa emosi untuk perbaikan, sementara pujian diberikan untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja tim. Selanjutnya, metode ketiga yaitu memupuk tingkah laku pribadi. Pemimpin harus menjadi contoh, bersikap jujur, objektif, dan bisa menjadi panutan bagi anggota timnya. Metode keempat adalah peka terhadap saran. Artinya, pemimpin tidak boleh tertutup. Masukan dari tim sangat penting untuk perbaikan dan pengembangan bersama. Kemudian, metode kelima yaitu memperkuat kesatuan kelompok. Pemimpin harus mampu membangun solidaritas,
mulai dari unit kecil hingga seluruh organisasi, sehingga tercapai kerjasama yang kuat. Metode keenam ini adalah mengembangkan tanggung jawab. Pemimpin perlu menumbuhkan rasa tanggung jawab baik dalam tim maupun lingkungan kerja secara luas. Yang terakhir adalah metode ketujuh, yaitu pengambilan keputusan yang tepat. Tidak hanya keputusan yang tepat, tetapi juga harus diambil pada waktu yang sesuai agar hasilnya maksimal. Jadi, ketujuh metode ini saling berkaitan dan menjadi kunci utama dalam menciptakan kepemimpinan yang efektif dan sukses. Di slide ini dijelaskan tentang gaya kepemimpinan autokratik. Menurut Rustandi tahun 1992, gaya kepemimpinan autokratik ini dibutuhkan dalam situasi yang krisis, yaitu ketika tidak memungkinkan untuk melakukan musyawarah yang panjang. Contohnya saat kondisi darurat, di mana tidak ada waktu untuk diskusi, sehingga pemimpin harus cepat mengambil keputusan. Dari sisi keunggulan, gaya ini dapat bekerja dengan baik dalam situasi krisis atau keadaan genting. Pemimpin mampu menyelesaikan tugas yang sulit dengan cepat karena semua keputusan ada di tangannya. Kemudian ada beberapa ciri-ciri dari gaya kepemimpinan autokratik. Yang pertama, pemimpin tidak melakukan musyawarah dengan bawahan dan tidak mau menerima saran. Lalu, pemimpin lebih mementingkan diri sendiri atau kelompok tertentu, serta sering memberi perintah tanpa adanya diskusi. Tugas juga sering diberikan secara mendadak dan cenderung menyukai bawahan yang selalu mengikuti keinginannya. Selain itu, pemimpin bersikap keras, keputusan yang dibuat tidak bisa dibantah, dan kekuasaan sepenuhnya ada di tangan pemimpin. Hubungan dengan bawahannya biasanya kurang serasi, bahkan bisa bertindak sewenang-wenang dan kurang mempercayai bawahan. Pemimpin juga cenderung kurang mawas diri, tertutup terhadap kritik, dan terkadang menggunakan ancaman untuk menekan bawahannya. Selain itu, kurang menghargai usulan, merasa bangga jika bawahannya takut, serta tidak suka jika bawahannya berkembang. Dan terakhir, hubungan dalam tim menjadi kurang kekeluargaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan autokratik ini cocok digunakan dalam kondisi yang tertentu, terutama saat situasinya mendesak, tetapi memiliki banyak dampak negatif jika diterapkan terus-menerus. Gaya kepemimpinan demokratis merupakan gaya kepemimpinan yang menghargai karakteristik dan kemampuan setiap anggota, menggunakan kekuatan jabatan dan pribadi untuk menggali gagasan bawahan dan motivasi mereka mencapai tujuan bersama. Karakteristiknya merupakan pendekatan berpusat pada orang dan pengembangan tim. Yang kedua adalah mengizinkan pekerja mengontrol dan berpartisipasi dalam keputusan. Yang ketiga adalah kolaborasi melalui upaya bersama semua anggota tim. Dan yang terakhir adalah fasilitasi pencapaian tujuan dengan menekan nilai individu. Selanjutnya adalah ciri gaya demokratis. Yang pertama adalah tenggang rasa, memahami dan menghargai perbedaan setiap pendapat dan kelebihan kekurangan bawahannya. Yang kedua adalah komunikatif, terbuka menerima kritikan, usulan dan pendapat dari bawahan secara aktif. Yang ketiga adalah kreatif. Senang bawahan kreatif, menerima ide baru dan mendorong inovatif. Lalu yang keempat adalah pengembangan karir, memberi kesempatan bawahan untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal. Yang kelima adalah kekeluargaan, mencapai suasana yang hangat, tidak berjarak dan saling percaya. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, mau bekerja sama, mendelegasikan tugas dan membimbing bawahan. Dua gaya kepemimpinan yang selanjutnya adalah partisipatif dan laissez-faire. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan tim. Yang pertama, gaya partisipatif. Gaya partisipatif adalah gabungan antara otoritatif dan demokratis. Cocok untuk tim yang sudah berpengalaman. Mekanismenya adalah pimpinan menyampaikan masalah dan hasil analisis kepada tim. Anggota tim diajak memberikan saran dan masukan. Diskusi dilakukan secara terbuka, keputusan diambil bersama tetapi dipimpin oleh pimpinan. Kelebihannya adalah meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki tim. Gaya laissez-faire adalah gaya kepemimpinan yang sangat bebas. Pimpinan hampir tidak ikut campur dalam pekerjaan tim. Karakteristiknya, kendali dan keputusan diserahkan ke anggota tim.
Pimpinan minim arahan dan supervisi. Anggota bekerja sesuai keinginan masing-masing dan dampaknya dapat efektif jika tim sangat mandiri tetapi beresiko menimbulkan kebingungan jika tidak ada arahan. Jadi, gaya partisipatif menekankan kerjasama, sedangkan laissez-faire menekankan kebebasan penuh. Pemilihan gaya kepemimpinan ini juga harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan tim. Selanjutnya adalah tentang gaya kepemimpinan modern. Menurut Robin dan Judge tahun 2007, terdapat 4 jenis gaya kepemimpinan kontemporer yang relevan dengan dinamika organisasi kesehatan saat ini, yaitu karismatik, transaksional, transformasional, dan visioner. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan karismatik. Pemimpin dengan gaya ini memiliki visi yang jelas, berani mengambil risiko, serta pekat terhadap lingkungan dan kebutuhan pengikutnya. Selain itu, pemimpin karismatik biasanya memiliki perilaku yang tidak konvensional sehingga mampu menarik perhatian dan membangun kepercayaan dari tim. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan transaksional. Gaya ini menekankan pada pertukaran imbalan untuk mencapai kepatuhan. Pemimpin memperjelas peran dan tugas anggota, kemudian memberikan motivasi melalui penghargaan atau apresiasi yang konkret sesuai dengan kinerja yang dicapai. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional mampu membangkitkan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan rasa hormat dari pengikutnya. Gaya ini juga dapat meningkatkan motivasi serta moralitas anggota tim ke tingkat yang lebih tinggi sehingga mereka terdorong untuk bekerja lebih optimal. Yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan visioner. Pemimpin visioner mampu menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan organisasi secara realistis, kredibel, dan menarik. Visi tersebut kemudian digunakan untuk memotivasi dan mengarahkan tim dalam mencapai tujuan organisasi. Pada slide ini kita melihat perbandingan gaya kepemimpinan menurut White dan Lippitt. Pertama, gaya otoriter, di mana semua keputusan ditentukan oleh pemimpin. Gaya ini cenderung cepat tapi kurang melibatkan anggota. Kedua, gaya demokratis, yaitu pemimpin melibatkan anggota dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Gaya ini lebih terbuka dan meningkatkan kerjasama tim. Ketiga, laissez-faire, yaitu pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota, namun jika tidak diawasi bisa menyebabkan kurangnya arah. Dan terakhir, partisipatif, yaitu gabungan dari beberapa gaya di mana pemimpin tetap memberi arahan tapi juga melibatkan anggota. Jadi, setiap gaya memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung situasi yang dihadapi. Aduh, gimana ya caranya menggerakkan tim supaya capaian target kita naik? Bentar aku cari deh. Oh, ternyata kuncinya itu bukan cuma kerja keras, tapi gaya kepemimpinan. Tapi masalahnya gaya apa ya yang pas? Teman-teman, yuk bantu aku cari gaya apa sih yang pas untuk timku. Kalau berdasarkan teori White and Lippitt dan Rustandi, kamu bisa pakai gaya otoriter atau autokratik. Di sini kekuasaan penuh ada di tanganmu, pengawasan yang ketat, komunikasi satu arah, cepat tapi kaku. Coba pilih gaya demokratis atau partisipatif. Ini ada di semua teori ahli tadi. Kamu ajak kami diskusi, hargai masukan kami, dan keputusan diambil bersama. Ini meningkatkan moral tim. Jangan lupa gaya lain menurut White and Lippitt dan Rustandi yaitu laissez-faire. Kamu melepas tangan dan memberi kebebasan penuh. Cocok buat tim kamu yang sudah sangat ahli. Kalau tidak, kita bisa kehilangan arah. Selain itu, kita juga mengenal gaya lain, gaya seperti paternalistik yang bersifat melindungi seperti bapak, gaya militaristik yang penuh formalitas dan disiplin, hingga gaya birokrasi yang sangat patuh pada SOP atau aturan kampus. Nah, kalau menurut Robbie dan Judge, tahun 2007 ada gaya yang lebih kekinian. Pertama, gaya karismatik, di bawah pengaruh kepribadianmu yang luar biasa. Kedua, gaya visioner, di mana kamu fokus menciptakan masa depan yang jelas. Lalu, kalian tahu nggak sih apa bedanya transaksional dan transformasional?
Kalau transaksional, kamu memimpin dengan sistem imbalan atau hadiah. Tapi kalau transformasional, kamu menginspirasi kami untuk berubah dan melampaui kepentingan pribadi demi visi besar organisasi. Selanjutnya ada servant leadership, di mana kamu memimpin dengan niat yang tulus untuk melayani anggota terlebih dahulu. Wah, banyak banget nih pilihannya. Jadi saya harus pakai yang mana nih? Pakai gaya demokratis kah? Atau pakai gaya otokratik? Atau malah pakai 2-3 gaya kepemimpinan ya? Tunggu. Ingat, poin penting dalam materi gaya kepemimpinan kita Yaitu kepemimpinan situasional. Nggak ada satu gaya yang paling hebat. Semua tergantung kematangan bawahan dan situasi lapangan. Tujuannya adalah integrasi kepentingan. Jadi sesuaikan gayamu dengan kondisinya. Betul. Terima kasih teman-teman. Kami dari kelompok 2 siap menjadi pemimpin yang adaptif. Bye-bye. Kesimpulan utama dari materi ini adalah kepemimpinan bukan sekedar jabatan, melainkan sebuah tanggung jawab untuk menciptakan sistem yang aman, efektif, dan efisien.